ثم الذي يبعث على الترك والتفريق ويهون عليك ذلك ذكر آفات الدنيا وعيوبها. Kemudian hal yang dapat menyemangati untuk meninggalkan dan membagikan, untuk meninggalkan dunia dan juga membagikan dunia, membagikan harta yang terkumpul, dan mempermudah atasmu semua hal itu adalah selalu mengingat akan berbagai bahaya duniawi dan celaknya duniawi, supaya kita ini bisa zuhud. Intinya seperti itu. Bagaimana caranya? Selalu mengingat bahwa dunia ini berbahaya, bahwa dunia ini cacat. Dan sungguh kebanyakan manusia telah berpendapat mengenai masalah ini. Di antaranya pendapat sebagian dari mereka adalah, aku tinggalkan keduniaan karena satu, sedikit bisa mencukupinya dan banyak mudaratnya. Sedikit sekali manfaatnya dan banyak sekali mudaratnya. Ini sebagian ulama. Yang kedua, cepat punahnya. Senikmat-nikmatnya dunia suatu saat akan punah. Walaupun kita bahagia, banyak harta, tetap gak akan lama. Bisa jadi dunia yang meninggalkan kita, artinya kebakaran mungkin, atau dirampok, atau hilang dicuri. Cuman pasti kalau itu tidak terjadi, artinya kita kaya seumur hidup kita, tetap kita akan berpisah dengan dunia. Jika tidak dunia yang meninggalkan kita, kita yang akan meninggalkan dunia. Makanya orang yang meninggal suka disebut meninggal dunia. Itu artinya meninggalkan dunia. Dan yang ketiga, hina sekutu-sekutunya atau hina orang yang mempunyainya. Maksudnya hina di sini bagaimana? Siapapun itu, kalau disebut hubbud dunia, pasti tidak suka. Orang yang cinta dunia, hubbud dunia, kalau disebut cinta dunia, nggak suka. Betul nggak? Tetapi seseorang, walaupun tidak cinta akhirat, kalau kita panggil, oh orang itu cinta akhirat, padahal dia tidak cinta akhirat, maka dirinya tetap senang. Siapa di sini yang senang kalau disebut cinta dunia? Nggak ada. Apalagi kalau orang yang tidak cinta dunia disebut cinta dunia, tambah nggak enak hatinya, tambah nggak senang. Itulah hinanya orang yang memiliki dunia. Cuman guruku, yakni gurunya Imam Ghazali, yaitu di sini disebutkan Syekh Abu Bakar Al-Warraq, beliau mengatakan, akan tetapi dari sikap ini akan datang suatu aroma cinta yang tersebar atau cinta dunia yang semerbak. Mungkin tersembunyi tapi suatu saat akan tercium, oh masih cinta dunia nih. Karena sesungguhnya siapa saja yang mengeluh pisahnya seseorang, maka ia menyukai untuk bersambungan dengannya. Dan siapa saja yang meninggalkan sesuatu karena posisi para penyekutunya yang buruk, atau orang lain kok punya, maka ia menyukai jikalau ia bersendirian dengan sekutu itu, atau mempunyai dunianya cuma sendiri. Maksudnya bagaimana? Pendapat yang tadi meninggalkan dunia karena sedikit manfaatnya banyak mudaratnya, ini masih ada aroma-aroma cinta dunia. Seandainya dunia itu banyak manfaatnya, maka nggak jadi tuh zuhud terhadap dunia. Kadang-kadang orang berpendapat seperti ini. Siapa bilang dunia sedikit manfaatnya? Lihat, dengan adanya dunia, dia bisa membangun pesantren. Dengan dunia, dia bisa membantu fakir miskin. Dengan dunia, dia bisa membetulkan jalan sehingga mulus. Bermanfaat untuk orang lain. Itu banyak manfaatnya. Kalau dunia ini banyak manfaatnya, sedikit mudaratnya, maka seseorang tidak akan jadi zuhud. Makanya kata gurunya Imam Ghazali, pendapat itu ada kemungkinan masih cinta dunia. Kemudian dunia itu cepat fananya, akan hilang, akan meninggalkan kita atau kita akan meninggalkan dunia. Andaikan dunia itu tidak cepat hilang, ada kemungkinan seseorang gak akan jadi zuhud terhadap dunia. Ataupun hina orang yang memilikinya. Atau di sini disebutkan dunia itu rebutan, sehingga orang yang memilikinya akan saling gontok-gontokan, saling berperang, atau mungkin
Bisa jadi bermusuhan karena ingin memilikinya. Seandainya dia yang memiliki dunia itu sendiri, maka untuk apa zuhud terhadap dunia? Inilah yang menyebabkan gurunya Imam Ghazali tidak setuju dengan pendapat yang pertama. Lalu bagaimana? Maka pendapat yang fasih, pendapat yang unggul, pendapat yang benar mengenai hal itu, bahwa dunia itu adalah cacat, adalah pendapat yang diungkapkan oleh guru kami. Sesungguhnya dunia adalah musuh Allah. Cukup segitu. Gak perlu disebutkan dunia itu sedikit manfaatnya. Gak perlu disebutkan dunia itu fana. Gak perlu disebutkan yang memiliki dunia itu hina. Karena kalau gak hina, untuk apa saya zuhud? Ternyata saya banyak dunia, orang-orang menyukai saya. Akhirat saya semakin banyak. Saya bisa bangun pesantren, saya bisa memberikan manfaat kepada orang-orang lain. Tidak menggunakan pendapat itu, makanya gurunya Imam Ghazali. Tetapi langsung saja disebutkan bahwa dunia itu adalah musuh Allah. Cukup. Dunia itu cacat, alasannya karena dunia itu adalah musuh Allah. Sementara engkau sebagai pecinta dunia. Dunia itu dibenci oleh Allah, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, musuh Allah Subhanahu wa taala, kok kita malah suka? Kan aneh. Dan siapa saja yang mencintai seseorang, niscaya ia akan membenci musuh orang itu. Logikanya, kalau kita cinta pada seseorang, maka kita pun akan membenci musuhnya. Kita akan mencintai apa yang ia cintai dan membenci apa yang ia benci. Dunia dibenci oleh Allah, musuh Allah. Kalau kita cinta dunia, berarti kita bertentangan kalau mengaku cinta kepada Allah. Yang dimusuhi Allah adalah dunia. Kalau kita cinta kepada Allah, seharusnya kita membenci dunia. Seharusnya. Tapi kenapa kok kita masih cinta dunia? Artinya kita bertentangan dengan kehendak Allah, bertentangan dengan zat yang kita cintai. Guru kami tersebut berkata, dan karena dunia pada dasarnya adalah sesuatu yang menjijikan laksana bangkai. Tidakkah kamu perhatikan bahwa akhir keduniaan itu menuju kepada sesuatu yang menjijikan, kerusakan, kelenyapan, dan kemusnahan. Suatu saat ini dunia akan menjadi rongsokan, menjadi bangkai. Maka dunia diibaratkan sesuatu yang menjijikan. Entah itu 1 tahun ke depan, atau 10 tahun ke depan, 100 tahun ke depan, 1000 tahun ke depan, musnah, akan rusak itu dunia. Namun dunia itu adalah bangkai yang dilumuri dengan wewangian dan dibalut dengan hiasan-hiasan. Maka orang-orang yang lalai akan tertipu dengan lahiriah dunia, sedangkan orang-orang yang berakal akan berzuhud terhadapnya. Jadi dunia itu bangkai, menjijikan, karena akan musnah. Kira-kira kita mau nggak makan bangkai? Jangankan makan bangkai, megangnya juga nggak mau. Kenapa? Bau. Cuman ibaratnya lagi dunia itu seperti bangkai yang dikasih wewangian. Jadi nggak kerasa lagi baunya, sehingga orang-orang mau memegang. Ya, maka jangan sampai kita tertipu karena orang-orang yang zuhud, orang-orang yang mengerti asal usul atau hakikatnya dunia. Maka orang-orang zuhud tidak mau mendekati dunia. Jangankan memakannya, mendekatinya juga mau karena tahu hakikatnya ia adalah seperti bangkai. Jadi intinya dunia itu akan mengganggu ibadah, menghalangi ibadah, mengurangi ibadah. Menguranginya bisa jadi kuantitasnya. Asalnya 8 rakaat jadi 4 rakaat, atau bisa jadi tidak kuantitasnya, atau bisa jadi mengurangi kualitasnya. Gak bisa membuat kita khusyuk di dalam ibadah. Maka kalau tahu seperti itu, seharusnya ya kita tidak mencintai dunia, hati kita. Kenapa? Karena ibarat bangkai. Kenapa kita harus mencintai sesuatu yang bau, yang bangkai? Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bantu kita untuk zuhud terhadap dunia. Insya Allah kita lanjut nanti setelah Isya. Wallahu a'lam bishawab.